Kalau apa ada nak diskusikan tadi ya? Ya Pak. Kalau boleh cari menit. Terima kasih setelah kita mendengar dari pesan dari Ustaz. Barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita waktu sampai jam 6 atau kurang. Barangkali ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi duduk kita hari ini kepada Al-Quran dan Hadis, termasuk kita yang ibadah yang paling menonjol dalam Islam, sholat. Karena sholat dia agama, dan ada juga yang mengatakan bahwa pandangan Islam betina dengan anak itu sama dalam beribadah. Tapi kami mendengar petua petinggi dari para ulama ada perbedaan signifikan dalam sholat antara betina dengan anak. Antara lain kami mohon petunjuk atau penjelasan dari Ustaz yang kira-kira yang paling menonjol perbedaan dalam sholat betina dengan anak, mulai dari gerakan itu ikut baik. Selama ini itu ikut baik menurut apa yang dilakukan oleh emak-emak itu dulu, yang anak misalnya main mulai dari sujudnya, takbirnya, yang kira-kira menurut kalau kita tidak pernah bertemu lagi dengan Nabi itu, berdasarkan ulama inilah kita belajar di mana yang sebenarnya cenderungan kebenaran dalam Islam masalah sholat ini. Jadi perbedaan signifikan antara lanang dan betina atau muslimin dengan muslimat dalam gerakan-gerakan salat yang paling menonjol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Safinatun Najah dan kitab-kitab yang lain, masalah ibadah antara kaum ibu-ibu dengan kita bapak-bapak ini ada memang sedikit perbedaan di masalah, terutama di masalah gerakan. Jadi kalau kita bapak-bapak kita takbirnya yang sesuai dengan riwayat itu Allah di depan dada atau sebatas pundak batas telinga. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu dikhawatirkan kalau mau kena yang potongan, kalau dia tinggi-tinggi ngangkat takbir, takutnya ini melorot Pak Haji. Kalau melorot kaki terbuka di bawah pergelangan tangan, sehingga solatnya menjadi batal. Jadi kalau kita apalagi dengan sengaja buka aurat pada waktu solat, maka batal solat kita. Di dalam yang membatalkan solat itu termasuklah yang di dalam 14 yang membatalkan solat, itu salah satunya terbuka aurat. Kalau tidak gancang-gancang ditutup ataupun itu disengaja, maka batal solatnya. Maka untuk bunda-bunda takbirnya jangan terlalu tinggi, tetapi tetap dengan mengangkat tangan Allahu Akbar untuk yang bunda-bundanya. Karena kalau ketinggian, lain kalau ia mukenanya yang ada apa namanya penahan di sini, macam muda-muda yang galak yang sudah pernah pergi umrah, kan ada yang dikait apa ke sini, dia tidak turun. Tapi kalau yang itu dikhawatirkan turun, auratnya terbuka. Yang pertama. Yang kedua, salah satunya lagi pada saat apa namanya itu sujud. Pada saat sujud, kalau kita bapak-bapak ini pada saat sujud itu supaya paha ini jauh dari perut. Paha ini tidak boleh nempel ke perut. Sudah itu tangan ini kalau gitu agak dibuka. Kalau sembahyang dewean baca dibukanya macam ini. Baca macam ini.
Tapi kalau kita sembahyangnya solat berjamaah, jangan lebar kita mukanya. Kalau kita solatnya berjamaah, jangan lebar-lebar mukanya. Kalau kamu muka lebar-lebar macam ini, kena kopeng uang lagi. Kalau berjamaah, jadi tetap ada aturannya juga. Tapi kalau untuk yang bunda-bunda, harus mengumpulkan anggota badan ini tadi. Jangan sampai tujuannya itu terjingoklah kaget misalnya bentuk badan kalau kita sujudnya melok macam sujud bapak-bapak. Jadi agak dikumpulkan macam ini. Untuk bunda-bunda. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan dan juga masalah suara. Usahakan untuk yang bunda-bunda itu walaupun di rukun qauli, karena rukun qauli itu harus diucapkan secara terdengar oleh kuping dewek. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, rukun qauli di dalam solat itu kalau tidak ada dibaca terdengar oleh kuping dewek, tidak sah solat. Ya tak? Itulah paham, mungkin pernah dibahas rukun qauli itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Minimal harus dengar oleh kuping dewek. Minimal. Yang kedua baca Fatihah juga macam itu, harus minimal dengar oleh kuping dewek. Tidak boleh yang tidak bersuara. Hampir berjam pula. Imam dah sujud, dia masih tegak. Tidur rupanya mamang itu jadi. Harus bersuara. Terdengar oleh kuping dewek. Nah, yang untuk yang bunda-bundanya, usahakan jangan terlalu keras. Jangan terlalu, karena bisa menimbulkan suara yang keras itu bisa menimbulkan juga salah satu aurat. Suara itu aurat juga. Jadi untuk bunda-bundanya agak diadeng sedikit lagi macam itu. Nah, terus untuk mengingatkan juga, kalau kita mengaji mengingatkan pakai subhanallah. Kalau bunda-bunda tidak boleh bersuara dia untuk mengingatkan Imam salah waktu salat berjamaah. Tetapi dengan menepuk tangan, bukan tepuk tangan ini tapi ini. Jadi sebelah luar dengan sebelah dalam yang bertemu, bukan macam ini bukan. Jadi dengan bentuk itu salah satunya perbedaannya antara gerakan. Kalau bacaan sama untuk gerakannya baik. Ada sebagian gerakannya itu. Ya. Mungkin sudah ada kajiannya mungkin masalah di sini ya. Ya. Karena rukun qauli itu penting wajib. Okay? Kalau rukun qauli itu 5 rukun qauli itu tadi, baca takbir, baca Fatihah, kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu batasnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun qauli yang ketiga. Harus bersuara juga, terdengar oleh kuping dewek juga. Rukun qauli yang keempat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Batasnya situ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang wajib ibadah di situ. Karena sependek-pendeknya salawat itu sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak pakai Sayyidina, lajulah tak apa-apa, sah juga. Yo, tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Batas itulah yang wajibnya, yang rukun qaulinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang wa ala ali Sayyidina Muhammad itu masuknya sunnah. Itulah yang batas yang wajibnya itu tadi. Karena sependek-pendeknya salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun qauli yang keempat. Rukun qauli yang kelima itu salam yang ke kanan, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, batasan salam yang paling pendek itu adalah assalamualaikum. Kalulah sudah assalamualaikum, sahlah itu. Makanya itu termasuk rukun qaulinya itu batas assalamualaikum. Baru boleh noleh ke kanan. Nolehnya pun cuma leher yang bergerak. Jangan badan melok bergerak.
Kalau badan kita melok bergerak, artinya separuh badan sudah bergerak, bisa membatalkan solat. Jadi yang menoleh cuman leher baik yang bergerak. Assalamualaikum. Kum dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke depan, ada ke kiblat lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Kapan makmum ini melok salam juga? Di dalam kitab dijelaskan makmum salam setelah imam salam yang kedua. Artinya yang afdalnya salam makmum setelah imam salam yang kedua. Walaupun salam yang pertama ini tadi solat imamnya sudah selesai. Tapi yang lebih bagusnya lagi di dalam kitab itu disebutkan salam makmum itu setelah imam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum Assalamualaikum warahmatullah. Makruh membarangi gerakan imam, apalagi mendahului gerakan imam. Kalau salamnya solat biasa, Assalamualaikum warahmatullah, itu salamnya solat biasa. Tapi kalau solatnya solat jenazah, di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan di situ cara salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk solat jenazah, salamnya lengkap. Itu untuk membedakan solat biasa dengan solat jenazah. Wallahu a'lam aja. Yuk, insyaallah kalau ada waktu lagi kita bahas masalah ilmu-ilmu tentang solat, mulai dari takbiratul ihram. Anu tu serang baik. Kadang-kadang kita dari mulai takbir pun banyak ustaz yang salah. Dari mulai takbir baik. Allahu akbar. Aku ulangi lagi. Allahu akbar. Di manalah letak salahnya itu? Au. Kalau au positif salah Pak. Kalau au itu berarti huruf alif dengan waw mati. Au. Mana huruf tulisan Allah? Nah ini. Allah itu tidak kata huruf wawnya alif lam ha. Jadi kalau kita sebut Allah, kapan mulut kita bergerak pula au, berarti salah, positif salah. Yang benar itu si beber ini tak boleh melok naik pojok. Lidah baik yang naik pojok, nahan ke gigi pojok. Bukan au. Kalau Allah sudah salah lagi. Itu baru mulai takbiratul ihram. Ada banyak juga ustaz yang macam itu. Nah ingat ngerompah ini perlu belajar, perlu latihan memang supaya jangan salah. Kalau sudah sudah salah lagi. Positif salah lagi. Huruf alif dengan huruf lam. Sementara Allah itu alif lam. Tapi ditebalkan. Nahan ke sini. Allah. Bukan au. Kalau au positif salah. Banyak memang tentang solat ini. Karena solat ini itu sampai kita banyak semayang ini. Oleh karena kita dari kecil dalam melok semayang. Bukan kita belajar dari kitab, bukan belajar dengan guru. Kami ingatnya, aku doa kunut, doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Apa lo galak dengar? Kita di gopong ini galak salah dengar. Cara mengucap dengan pendengaran kita ini beda galak. Makanya bagus belajar niat dengan gurunya tentang solat itu. Karena banyak yang salah. Dalam solat ada 16 syarat untuk mengucapkan takbiratul ihram itu dalam kitab Safinatun Najah. Untuk mengucapkan takbirnya baik ada 16 syarat untuk sah mengucapkan takbirnya. Sah baca Fatihah itu ada 10 macam syaratnya untuk sah baca Fatihah. Ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu harus dibaca secara benar. Kalau tidak benar baca tasdidnya tidak sah solatnya. Nah jadi memang banyaknya ilmu-ilmunya itu. Kadang-kadang kita ni tadi belajar kita ni tadi ni dapat belajar dari kita dengar, dari kita nyingok itu tadi nah. Tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya. Kalau ada waktu boleh
Oke, belajar dengan ustaz yang lain, belajarnya masalah sholat. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jayyid ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Anak-anak kami Allah, tolong selamatkan anak-anak kami Allah, selamatkan dari zina, dari narkoba, dari maksiat ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jangan matikan kami sebelum anak-anak kami jadi soleh dan soleha ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, senangkan hatinya ya Allah, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, istiqomahkan keduanya, husnul khotimahkan kelak keduanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, salah hilaf dan dosanya ampuni ya Allah, luas lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya laksana taman dari surga ya Allah, jangan jadikan kuburnya laksana lubang dari neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam wa ala rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.